Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahum man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada sore hari ini Allah masih mempertemukan kita pada majelis yang penuh mubarakah, di mana pertemuan kita adalah pertemuan yang sangat-sangat berharga dengan hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini. Salawat beriring taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah dan kesempatan-kesempatan selanjutnya saya akan membahas satu kitab yang sangat mulia, dinamakan dengan kitab Ighatsatu Al-Lahfan fi Masayidis Syaitan. Ighatsah artinya adalah pertolongan. Al-Lahfan artinya adalah keluh kesah, kesedihan. Jadi pertolongan Allah pada kesedihan-kesedihan. Fi masayidis syaitan, pada gangguan-gangguan syaitan. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama tibbul qulub, tabibul qulub, ulama yang dijuluki dengan dokter hati, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kita tahu bersama, beliau adalah salah seorang ulama yang terkenal. Beliau termasuk murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dari sisi akidah, sebagian para ulama memang banyak mengkritisi beliau karena terpengaruh dengan akidahnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Namun dari sisi tabibul qulub, sisi dokter hati, maka para ulama memberikan rekomendasi kepada beliau untuk kita banyak menelaah kitab-kitab beliau yang sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk kita menapaki kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, nama beliau Muhammad bin Abu Bakar bin Sa'ad bin Harith, yang disebut dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau manarun min manaril haq. Beliau termasuk menara dari menara-menara kebenaran, yang senantiasa menyuarakan kebenaran, yang senantiasa mengobati hati-hati orang yang bersedih, yang senantiasa mengobati hati-hati kesedihan, hati-hati orang yang gundah gulana. Beliau yang disebut dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang petani, kemudian beliau pindah ke Damaskus. Beliau dijuluki dengan Syamsuddin, mataharinya agama, karena senantiasa menerangi kaum muslimin, memberikan nasihat-nasihat dengan kalam-kalam mutiara yang sangat indah, sehingga banyaknya para ulama mengambil qaul-qaul beliau, mengambil aqwal beliau untuk dijadikan sebagai nasihat pribadi mereka, bahkan di-share kembali untuk dijadikan sebagai nasihat untuk kaum muslimin. Beliau punya madrasah, namanya Madrasah Al-Jauziyah.
Beliau lahir pada tanggal 7 Safar tahun 691 Hijriyah. Beliau belajar dari bapaknya. Inilah tokoh seorang ulama. Di samping beliau belajar kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, belajar kepada Ibnu Taimiyah, beliau juga belajar dari ayahnya. Luar biasa. Seorang ayah ulama melahirkan juga ulama. Sangat luar biasa. Kemudian beliau keluar setelah beliau menuntut ilmu kepada ayahnya, beliau keluar menuntut ilmu kepada para ulama di luar dari ayahnya tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada umur 21 tahun beliau ketemu dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Umur 21 tahun. Ya. Bahkan ketika Ibnu Taimiyah dimasukkan atau di dalam penjara pada saat itu, dia senantiasa mendekati belajar kepada Ibnu Taimiyah walaupun Ibnu Taimiyah di dalam penjara, ya. Makanya saya pun sementara mencari dari mana Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah keluar, padahal Ibnu Taimiyah itu di dalam penjara, ya. Bisa jadi yang membawa Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah keluar itu adalah murid beliau, adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal dunia pada tanggal 13 Rajab tahun 751 Hijriah pada umur beliau berumur 60 tahun pada malam Kamis. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kitab beliau yang sangat terkenal. Di antaranya adalah kitab Zadul Ma'ad fi Khairil Ibad. Itu kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang terkenal. Yang kedua, kitab beliau yang terkenal adalah Miftah Daris Sa'adah. Itu kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang terkenal. Yang ketiga adalah kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh ini yang banyak ditelaah oleh para ulama sufi, ya. Sehingga juga kitab Ar-Ruh ini membutuhkan syarah dari para ulama yang lain. Tidak boleh ditelaah sendiri. Kalau ditelaah sendiri, itu bisa jadi orang akan salah memahami perkataan-perkataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, kitab yang kita akan baca ini adalah kitab Ighatsatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, yaitu kitab Ighatsatul Lahfan fi Masayidi Syaitan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membaca kitab ini, kitab yang mulia ini, kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kita harus mengetahui dulu ada beberapa nikmat, pembagian nikmat yang dibagi oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, pembagian nikmat itu ada dua. Ada namanya nikmat az-zahirah, dan yang kedua adalah nikmat batinah. Nikmat yang nampak dan yang kedua adalah nikmat yang tersembunyi. Nikmat yang nampak itu adalah nikmat yang kita rasakan ketika kita melangkah perbuatan di muka bumi ini, maka itulah nikmat yang nampak. Yang kedua adalah nikmat batinah, nikmat yang tidak nampak. Nikmat yang tidak nampak itu bagaimana? Nikmat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam kebaikan. Itu nikmat yang tidak nampak. Tidak nampak bagi diri kita, tetapi nampak dalam gerak-gerik kita. Kita diberikan kemudahan untuk menapaki kebaikan. Wal mudawamah alal khair, atau senantiasa berbuat dengan kebaikan. Karena nikmat seperti ini hal yang sangat jarang didapati. Banyak orang yang kuat, banyak orang yang sehat, tapi dia tidak mampu melakukan kebaikan. Banyak orang yang ingin menapaki kebaikan, tapi dia tidak sanggup untuk melakukan kebaikan tersebut. Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Engkau mencari, mengharap tarjun najata, keberuntungan,
walam tasluk masalikaha, namun kamu tidak menempuh jalan-jalan tersebut. Fa inna safinata la tajri 'alal yabasi, karena sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di tempat yang kering. Maksudnya apa? Ketika kita menapaki kebaikan, kita melakukan kebaikan, itu dibutuhkan juga hidayah. Karena hidayah itu bukan hanya kita melakukan kebaikan, tetapi hidayah itu adalah ketika kita istiqomah di atas kebaikan. Karena berapa banyak ada orang yang mampu melakukan kebaikan, namun Allah halangi dia, Allah tidak memberikan kepadanya kebaikan karena hidayah jauh dari dia. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepadaku kebenaran dan berikanlah kekuatan kepadaku untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan nampakkanlah kebatilan itu sebuah kebatilan dan berikanlah kekuatan kepadaku untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Maka oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan dalam kehidupan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini doa yang sangat agung. Walaupun teks yang pertama sebagian para ulama mentaifkan doa itu, tapi kalau kita melihat ada syawahid, ada pendukung dari hadis-hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku yang senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita. Hendaklah kita senantiasa berdoa dengan doa ini, yang dimana kata Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan kepada kita gambaran bagaimana fitnah tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, hendaklah kalian segera beramal karena kita akan mendapatkan fitnah ka qita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam tersebut. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafira, di mana pada waktu pagi hari mereka beriman, pada waktu sore hari mereka kafir. Begitupun sebaliknya, pada sore hari mereka beriman, pada waktu pagi hari mereka kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunia, mereka menjual agama mereka dengan jumlah yang sedikit. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, karena hidayah itu adalah sebuah hal yang sangat mahal. Bayangkan orang yang terdekat Rasulullah SAW, orang yang terdekat dengan para nabi, tidak mendapatkan hidayah, padahal mereka adalah orang yang terdekat dengan para nabi Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, pembagian yang kedua dari pembagian nikmat, yang pertama adalah ni'matul mutlaqah. Nikmat yang mutlak adalah nikmat yang abadiyah, nikmat yang sepanjang masa. Nikmat abadiyah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurganya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga dan diberikan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla kepada kita semua, maka ini adalah sebuah nikmatul abadiyah, nikmat yang sangat panjang. Dan yang kedua adalah nikmatul muqayyadah, nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita juga kenikmatan secara umum, baik itu nikmat kepada orang-orang yang beriman maupun nikmat kepada orang kafir. Adapun dalil dari nikmatul mutlaqah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dari para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, wasyuhada, orang-orang yang meninggal dalam jihad, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat muqayyadah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan hanya saja kepada orang mukmin, tapi seluruh manusia di muka bumi ini. Baik orang mukmin maupun orang kafir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Sehingga orang kafir menganggap orang-orang yang memandang kenikmatan itu hanya dari sisi materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Adapun manusia ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, fa'akramahu wa na'amahu, Allah berikan kepada mereka kemuliaan dan diberikan nikmat kepada mereka, fayaqulu rabbi akraman, mereka mengukur dengan materi, dengan diberikan kemuliaan dan diberikan nikmat, mereka mengatakan apa? Fayaqulu rabbi akraman, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepadaku. Wa ammal insan, adapun sebagian manusia, idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat, kemudian mereka diberikan rezeki yang pas-pasan, fayaqulu rabbi ahanan, mereka mengatakan Rabbku telah menghinakanku. Iyadzam billah. Karena apa? Karena mereka memberikan penilaian sesuatu itu dengan materi. Mereka menganggap bahwa nikmat tersebut adalah dari sisi materi saja, dari sisi uang. Sehingga ketika Allah memberikan kepada mereka nikmat yang pas-pasan, mereka mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Mereka mengatakan Rabbku memberikan kehinaan kepadaku. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rukun nikmat yang harus kita ketahui. Ketika ketiga-tiganya ini dia diberikan kepada seorang manusia, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat itu kepadanya. Yang pertama adalah nikmatul Islam. Nikmat Islam, di mana seseorang diberikan Islam kepadanya. Yang kedua adalah nikmat Allah memberikan kepadanya kemudahan untuk melakukan kebaikan dan melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, nikmat ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya kebaikan, al-afiyah. Ketiga-tiga ini, ketika Allah berikan kepadanya Islam, diberikan yang kedua, diberikan kepadanya dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kepadanya al-afiyah, kebaikan, maka Allah memberikan kepadanya kesempurnaan nikmat-nikmat dari rukun-rukun nikmat tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi hidayah itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah diberikan taufik dan ilham. Ini adalah hak yang dimiliki hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Yang bisa memberikan hidayah taufik kepada seseorang adalah hidayah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Namun engkau bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah taufik. Coba bayangkan, para nabi punya keluarga yang dimana keluarga mereka itu masing-masing
tidak mendapatkan hidayah. Nabi Nuh alaihi salam punya istri dan anak, namun tidak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihi salam punya ayah, namun tidak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya paman Abu Lahab, Abu Jahal, namun mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Karena hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah penjelasan dan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita apa tugas kita. Tugas kita menyampaikan, wa ma alaina, dalam surah Yasin, wa ma alaina illa al-balagul mubin. Tugas kita apa? Al-balag, menyampaikan, al-mubin, memberikan penjelasan. Ketika kita memberikan penjelasan kepada orang, orang menolak, selesai. Kita sudah selesai untuk memberikan penjelasan kepada orang. Tugas kita bukan memberikan hidayatut taufiq, namun tugas kita menjelaskan. Ketika orang mendengarkan, alhamdulillah. Ketika orang terima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, kita bersabar. Karena tugas kita sudah selesai. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kita hanya menjelaskan dan memberikan penjelasan, memberikan keterangan kepada orang-orang, argumentasi. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan satu ilmu, maka Allah sahalallahu bihi tariqan, Allah mudahkan jalan dia ilal jannah. Lah, kan tadi kita sudah bahas di awal kan, bahwa pendidikan itu adalah cara, adalah jalan untuk menemukan sebuah panduan kehidupan di dunia dan menuju kepada akhirat. Ya, baik Ustaz. Nah, Ustaz, Dhammah pada huruf H itu dimajukan. Amma, dan juga akan menciptakan generasi-generasi yang akan memikul tanggung jawab yang ada di negeri ini. Nah, apakah mungkin pendidikan ini menjadi faktor utama dalam eksistensi peradaban bangsa? Jelas. Bagaimana mungkin suatu peradaban bisa dibangun? Nah, peradaban manusia ini kan sifatnya apa ya? Sifatnya selalu mengalami perubahan. Ya, tentu perubahan ini adalah satu perubahan yang positif ya, gitu. Kita tahu di zaman batu dulu manusia hanya punya ilmu tentang mengelola batu gitu, zaman batu ya, gitu. Kemudian ada zaman logam, ilmu pengetahuan manusia sudah mulai berkembang, tidak hanya mengetahui cara memanfaatkan batu, tapi juga sudah bisa memanfaatkan logam. Sampailah kita dengan hari ini, ya, ilmu pengetahuan ba'du. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu peradaban yang lebih baik. Sekarang kita sudah pada era apa? Teknologi kan? Ya. Jadi batu pun itu ketika dikelola sebenarnya itu bagian daripada teknologi. Tapi teknologinya masih sederhana. Iya. Gitu, dan tidak akan terjadi pada perubahan tidak akan terjadi perubahan pada manusia kecuali manusia itu yang mau merubah diri mereka sendiri. Itu kan ada di dalam ayat Al-Qur'an ya. Iya. Ya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mau merubah nasib mereka. Nah, inilah yang barangkali bisa kita kaitkan dengan yang dengan apa yang kita sebut dengan peradaban. Peradaban itu kan tidak mungkin mundur. Dia harus selalu mengalami kemajuan. Ya, tentu peradaban ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya, gitu. Dari karakter manusia ya, dari peralatan teknologi manusia yang menunjang kehidupan dia ya. Ini kan kepada keburukan. Peradaban moralnya makin berkembang ya, gitu, dan itu akan ditentukan oleh bagaimana yang manusia itu meningkatkan kualitas pendidikan. Iya, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau misalnya kita lihat ataupun baca sedikit di beberapa referensi, Indonesia ini akan mendapatkan bonus demografi saat di 2045. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan anak-anak muda yang saat ini, bagaimana pandangan Ustaz terkait anak muda sekarang? Menarik. Tapi nanti kita akan, tapi sebelum itu nanti kita akan lanjutkan lagi, Ustaz. Baik, sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kami di Robusta.
ngobrol bareng Ustaz. Memberikan kepada kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Kalau ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya maka itu datang dari syaitan laknatullahi alaih, dan dari diri saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.